warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fardan Muharam dari Prodi Sistem Informasi kelas karyawan 1 dari Universitas Nusa Putra. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya yang bernama Ibu Fatia Prasna Zahra, ya kalau nggak salah. Beliau udah ngasih saya kesempatan untuk bisa mengumpulkan tugas akhir semester ini di mata kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas dan membuat, karena tugasnya disuruh membuat aplikasi. Jadi saya memilih untuk membuat aplikasi jasa pengiriman barang ya, dengan menggunakan aplikasi Photoblog atau yang lainnya gitu kan. Yang nggak punya aplikasi Photoblog bisa pakai aplikasi yang lainnya juga ya. Aplikasi yang akan saya buat ini mungkin tahapan pertama untuk bisa menjadi sebuah aplikasi yang bisa terpakai juga sebetulnya. Cuman berhubung ini hanyalah tugas, jadi saya akan cuman bisa membahas dan membuat Photoblog dari dasar-dasarnya saja. Nggak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung ke penjelasan dan tahap input dan output. Berhubung durasinya cuma 10 menit, disuruh buat video, jadi nggak perlu lama-llama lagi ya, langsung aja. Akan menjelaskan saja di sini si include stdioh ini tuh. Di stdioh itu adalah fungsinya untuk mengimpor fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program C ya. Ini yang udah saya impor, yang saya butuhkan untuk jasa pengiriman barang. If itu apa sih gitu kan? If itu adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi menjadi sebuah kesatuan. Karena yang akan muncul dari hasilnya nanti itu dari sini awalnya kan. Dan kenapa dibikin dua bagian seperti ini? Karena kan ada orang itu yang mau kirim barang itu, ada yang 1 kilo, 2 kilo gitu kan, atau lebih dari 5 kilo kan gitu. Karena di sini saya kasih patokan 5 kilo gitu kan. Setelah ini dimasukkan, lalu input apa saja yang dibutuhkan dari jasa pengiriman itu. Pertama, jasa pengiriman dokumen. Jika kiloan dokumen ini kurang dari 5, kiloan dikali ongkir kiloan kurang dari 5 itu kan bisa jadi 1, 2, 3, atau 4 gitu kan. Dikali ongkirnya itu dikurangi ini. Oh, kalau misalkan kurang dari 5 kilo, ongkirnya akan tetap segini, 25.000. Kalau lebih dari 5 kilo, dia akan mengkali gitu ya. Berarti 5 kilo dikali 25.000 berapa? 1 kilo dikali 25.000 berapa gitu kan. Jadi dia akan muncul penghitung dan dia tahu gitu kan yang dibutuhkan orang itu berapa kilo gitu. 2, volumetrik ini terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Karena volumetrik itu contohnya kayak barang-barang per size, karena kan di
jasa pengiriman barang tersebut kalau misalkan melebihi dari berbentuknya kayak kotak lah gitu, dia masuknya ke volumetrik bukan berat. Jadi si jasa pengiriman akan menghitung panjang kali lebar kali tingginya gitu kan. Misalkan tingginya 20, lebarnya 45, tingginya 45 juga, nanti dibagi 6.000 jadi berapa. Saya simulasikan si jasa pengiriman ini, si kampus Universitas Nusa Putra ini punya ekspedisi namanya Nusa Putra Express. Setelah semuanya terinput, mana sih caranya supaya muncul di seperti ini? Karena dia menginput pin app ini isinya untuk menampilkan variabel nama ke dalam suatu program, dan scan app masukkan pilihan, karena di sini kan kita masukkan udah dimasukkan angka. Nomor 1 paket barang, nomor 2 paket dokumen, nomor 3 paket volumetrik. Dan gimana sih kalau misalkan kita mau contohnya mengirim paket barang nih, berarti kan kita akan menginput yang mana nih kan, berarti paket barang nomor 1 kita input nomor 1 gitu kan. Sweet case itu adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jadi si case yang satu ini, karena kan dia menginput barang, dia akan menyesuaikan jumlah berat barang yang harus ongkos kirim yang harus kita bayar gitu kan. Jadi sudah menyesuaikan, dan kita masukkan juga scan app. Misalkan saya contohkan, masukkan nomor pilihan nomor 1 berarti paket barang gitu kan. Nah, si paket barang ini kurang dari 5 kilo berarti 4 kilo. Nah, 4 kilo dia akan menghitung berat yang menghitung ongkos kirim sesuai dengan berat si barang tersebut. Nah, berarti ongkos kirimnya 25.000. Tetapi kalau misalkan paket barang ini melebihi dari 5 kilo, contohnya kayak 8 kilo, dia akan menghitung berat barang tersebut juga melebihi dari 5 kilo. Berarti kalau misalkan 8 kilo, ongkos kirim yang harus kita bayar itu 50.000 gitu ya. Berarti dia sudah membaca ongkos kirim yang harus kita bayar dari si program tersebut. Sama halnya kayak dokumen misalkan berat si dokumen kurang dari 5 kilo, misalkan kurang dari variabel angkanya kurang dari 5 gitu kan, berarti 1 kilo. Karena kan dokumen gak ada yang melebihi dari 1 kilo, karena di dokumen paling berat itu cuma 1 kilo, kecuali buku. Kalau misalkan 1 kilo, ini hanya simulasi aja gitu. Mudah-mudahan kalau misalkan ada rezeki, saya juga bisa buka jasa pengiriman barang, amin. Beda hanya sama volumetrik. Nah, volumetrik ini dia akan, sebelum dia menghitung ongkos kirim yang harus kita bayar, contoh masukkan nomor pilihan paket volumetrik berarti nomor 3. Nah, dia akan menghitung dulu volumetriknya 10, panjangnya 10 cm, lebarnya 25 cm, tingginya sama juga 25 cm. Berarti jatuhnya kan 1 kilo. Gak mungkin kan kalau misalkan, tergantung si barang tersebut segede gimana gitu. Makanya si ekspedisi akan menghitung panjang, lebar, dan tinggi supaya
sesuai dengan ongkos kirimnya gitu. Kalau misalkan lebih dari 5 angka, contohnya kayak panjang si barang itu 35, lebarnya 45, dan tingginya juga 45, dia akan otomatis langsung menghitung ongkos kirim yang harus kita bayar. Berarti total keseluruhan berat volumetrik itu 11 kilo. Jadi ongkos kirim yang harus kita bayar itu 66.000. Mungkin sepertinya cuman hanya itu saja sih menurut saya, karena saya juga masih belajar dan masih ingin belajar dan terus mau belajar gitu kan. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan, karena saya masih belajar juga dan masih belum paham juga dengan bagaimana cara membuat aplikasi dengan dasar pemrograman kode blok. Terima kasih juga buat dosen saya Ibu Fatia udah kasih saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.